Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi firman Tuhan. Dan materi ini sudah pernah saya sampaikan di tanggal 17 September tahun 2006. Tetapi saya ditanya oleh seseorang, sudah belum menyampaikan materi tentang hal ini. Saya bilang sudah, tetapi belum saya upload di YouTube. Nah, malam hari ini saya akan coba untuk mengulang materi saya di tanggal 17 September tahun 2006. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita terlebih dahulu. Di dalam kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, dan kita akan membaca ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan yang disampaikan oleh Saul atau Paulus, ya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya mengkuduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu Rabi Shaul menginginkan supaya saat Yeshua datang kita dalam keadaan sehat, sehat sepenuhnya. Apakah itu roh kita, apakah itu jiwa kita, maupun tubuh kita. Nah, kali ini saya akan sampaikan tentang kesehatan fisik, tetapi menyangkut dunia alam supranatural. Banyak orang ingin sehat, saudara-saudara, dan ada orang yang menemukan terapi yang diberi nama terapi air mineral. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seseorang apabila kurang minum, rupa-rupanya mudah terserang penyakit. Khususnya kalau orang kurang minum, itu yang terkena pertama adalah ginjal, itu pasti kena. Tetapi dengan kurang minum juga mengalami banyak penyakit, ya, mudah terserang penyakit. Kulitnya menjadi kering, penuaan tubuh lebih cepat, otot tubuh mudah cedera, sulit mengurangi berat badan, tekanan darah menjadi tinggi, penyakit ginjal. Nah, ini kalau kurang minum, ya saudara. Kemudian mudah depresi, susah konsentrasi, mudah pelupa, dan sering migrain. Ini kalau orang kurang minum. Di kitab suci sudah diberi aturan. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 4 ayat yang ke-11, di sana dikatakan engkau akan minum air dengan ukuran 1/6 hin banyaknya. Dari waktu ke waktu engkau akan meminumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berapakah 1/6 hin itu untuk ukuran umum yang kita ketahui? Ternyata kalau kita mau melihat 1/6 hin itu adalah 2 liter air. Jadi kalau saudara ingin sehat, maka tiap-tiap hari saudara harus minum air 2 liter minimal. Nah,
Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada 3 hal penting yang tidak bisa dilupakan oleh tubuh kita. Kalau 3 hal ini tidak ada di dalam diri kita, kita bukan saja sakit, mungkin bisa mati, saudara. Yang pertama yaitu oksigen. Oksigen itu kalau kita bernafas kan oksigen. Coba saja saudara nggak bernapas setengah jam, bisa nggak? Kalau saudara tidak bernafas setengah jam, pasti mati. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba sendiri. Tutup pakai plester hidungnya, ya, pasti mati, saudara. Kemudian air. Air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tidak cuma manusia saja, bahkan binatang, pohon-pohonan, dia membutuhkan air. Tanpa air pun juga akan mati. Begitu juga dengan makanan. Makanan itu harus selalu ada. Tetapi kadang kita lebih mementingkan makanan daripada udara dan air. Nah, ini penting, saudara. Itu sebabnya ada terapi air oksigen. Air dan oksigen digabung jadi satu. Ya. Tetapi sekalipun kita minum air, kalau air itu mengalami pencemaran, maka akan merusak kesehatan juga. Demikian juga dengan air yang telah tercemari secara supranatural, juga akan merusak kehidupan seseorang. Nah, ini saya akan masuk lebih dalam, saudara. Jadi air itu bisa dicemari dengan 2 sisi. Tercemar oleh karena bakteri juga bisa, tetapi juga tercemar oleh karena supranatural. Nah, apa itu, saudara? Nah, kita akan lihat. Kita lihat dulu ya tentang air yang tercemari. Saudara lihat, ini ada alat pendeteksi air. Saya punya, dulu pernah saya praktekkan, saya tidak tahu saudara masih ingat atau tidak. Ada beberapa air mineral, kemudian saya tes. Tapi saya tidak nyebut merek, saudara, tidak etis. Ya, tapi begitu saya tes, maka air itu akan berubah. Ada yang berubahnya cuman kuning seperti ini, ada yang berubahnya jadi hitam sama sekali. Ini banyak lumutnya, saudara. Tapi saya nggak perlu sebut merek, pokoknya ada aja. Ya, saudara mungkin masih ingat saya pernah melakukan tes seperti itu menggunakan ini, elektrolisa. Ini juga alat yang dipakai untuk mengukur pH air. Semakin tinggi pH-nya, semakin bagus. Ya, saya juga tidak menyebut merek. Ada air yang pH-nya sampai 10. Wah, itu cukup bagus, saudara. Tapi kalau terlalu tinggi, itu berbahaya untuk usus. Dia bisa radang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata warna-warna tadi memiliki arti, ya. Endapan. Kalau warnanya hijau, itu bahan pencemarnya itu ada di sini apa? Koprum teroksida dan sebagainya. Kalau hitam itu apa, putih itu apa, semua ada pencemarannya di sini. Nah, sekarang muncul alat yang baru, saudara, modelnya seperti ini. Lalu kegunaannya buat apa alat ini? Ternyata alat ini akan membentuk air atau molekul air yang berantakan seperti ini, diubah supaya menjadi bentuk heksagonal. Itu, saudara. Jadi kalau saudara beli air mineral, itu misalnya dites menggunakan
tes yang benar belum tentu membentuk heksagonal. Nah, air yang membentuk heksagonal ini akan sangat sehat untuk kita. Bukan cuma untuk kita, tetapi untuk semua makhluk hidup. Alatnya seperti ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang yang menjual produk air heksagonal di mana-mana. Mereka tidak menonjolkan tentang oksigennya, tetapi yang mereka tonjolkan adalah bentuk heksagonalnya, saudara. Karena kalau oksigen, mereka bilang, wah kalau oksigen orang menghirup nafas segar saja, pagi hari dia sudah dapat oksigen. Tetapi untuk membentuk air heksagonal itu dibutuhkan alat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu banyak sekali produk-produk air kemasan begini yang menonjolkan heksagonal. Nah, ini dia. Ini juga air yang membentuk heksagonal. Kalau air itu membentuk heksagonal, saudara-saudara, maka ketika dipakai untuk akuarium, maka ikan dalam akuarium bisa hidup lebih lama dan airnya tidak mudah keruh. Ini ketika airnya itu adalah air yang membentuk heksagonal. Kemudian untuk bikin mie instan, maka airnya lebih kuning. Karena apa? Karena memudahkan keluarnya zat pengawet dan zat pewarna. Jadi kalau saudara bikin mie instan, kalau saudara ambil air biasa dengan air yang sudah membentuk heksagonal, itu berbeda. Ketika dipakai, maka air yang heksagonal itu lebih kuning hasilnya. Kenapa? Karena bahan pengawet dari mie instan tersebut akan ketarik keluar. Itulah keunggulan dari air heksagonal. Kemudian kalau saudara makan pedas dan kumur dengan air heksagonal, maka pedasnya akan hilang dengan cepat. Nah, ini yang dimulai orang menonjolkan. Ini loh, Anda harus beli alat ini karena ini akan membentuk air heksagonal. Kemudian kalau dipakai untuk menanak nasi, saudara, hasilnya lebih pekar dan tahan basi. Ini kalau airnya heksagonal. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara bisa ikuti? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang penyelidikan yang dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, ya, namanya adalah Masaru Emoto. Apa yang dia lakukan percobaan ini, saudara? Dia memiliki atau menemukan sesuatu yang luar biasa pada saat dia menyelidiki tentang air. Jadi dia ambil satu molekul air, dibekukan pada suhu minus 20 derajat. Ya, dibekukan minus 20 derajat. Kemudian diambil gambarnya pada suhu ruangan minus 5 derajat. Nah, dia menggunakan mikroskop elektron, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika air tersebut dilihat di mikroskop? Maka ternyata akan membentuk sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Bereshit pasal 1
ayatnya yang kedua, saya akan bacakan. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Perhatikan kata mengeram. Di sini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata merahefet. Nah, ternyata saudara, dari kitab Beresit atau Kejadian 1 ayat 2 ini, air itu memiliki hubungan dengan dunia alam supranatural, memiliki hubungan dengan dunia yang tidak kelihatan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa ada roh Elohim yang mengeram di atas permukaan air. Terjemahan ini cukup bagus, saudara, dibanding dengan terjemahan LAI. Itu tidak tepat. Karena kalau LAI dikatakan roh Tuhan itu melayang-layang. Melayang-layang itu berarti ada jarak dengan air ya, saudara. Ada jarak. Tetapi kalau mengerami itu berarti menyatu dengan air. Kira-kira saudara bisa tangkap enggak di sini? Ya, kalau misalnya ada ayam yang mengerami telur, berarti ayam itu nempel dengan telur itu. Maksud saudara? Tetapi berbeda kalau dia melayang. Melayang berarti tidak menempel. Nah, di terjemahan LAI itu di situ dikatakan dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini air, dia melayang-layang. Sementara di terjemahan ILT itu lebih tepat. Karena di sana dikatakan Elohim merahafet al-bani hamayim. Ya, hamayim, mayim itu air, ya. Ini mengerami, nempel, saudara. Nah, dari hasil penyelidikan Masaru Emoto tadi, saudara, dibantu oleh seseorang yang bernama Kazuya Ishibashi. Ternyata ketika mereka melihat titik air itu, mereka menjadi terkejut karena ada begitu banyak fenomena yang sangat luar biasa. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, dalam penyelidikan tersebut itu dibuat satu penyelidikan begini ya. Ini ada air di dalam botol. Kemudian botolnya itu ditulis dengan bahasa Jepang tentunya. Dikatakan kamu bodoh. Ditulis nih. Padahal tulisan ini cuma hanya di botolnya saja, saudara. Ditulis kamu bodoh dan didiamkan semalam. Ketika ditaruh di mikroskop dan dilihat molekul airnya seperti ini, saudara. Berantakan seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari fenomena ini, maka benar apa yang dikatakan oleh Rabbi Shaul di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Coba kita lihat sejenak, saudara-saudara. Efesus 4 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, marahlah, tetapi janganlah berdosa. Janganlah biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Kata marahlah itu seolah-olah ada kalimat perintah kamu boleh marah. Artinya secara hukum psikologi, manusia itu bisa marah, bisa emosi. Tetapi harus ada batas
khas di situ. Kalau sampai matahari terbenam, kemarahan kita belum mereda, maka dia akan berakibat mencemari semua atmosfer yang ada, termasuk tempat minum kita. Jadi saudara bisa bayangkan kalau orang itu emosional, gampang marahan, maka atmosfer manusia itu sendiri akan rusak. Dan jangan heran apabila rezeki orang itu menjauh. Beberapa hari ini saya mendapatkan WhatsApp dari seseorang yang minta konseling sama saya. Dia berkata begini, Pak Lukas, selama 4 bulan ini seluruh income saya itu 0 rupiah. Lalu saya bertanya, terus untuk makan sehari-hari bagaimana? Saya hutang sana, hutang sini. Lalu saya bertanya, kok bisa seperti itu? Itu pasti ada kebocoran yang terjadi di dunia alam supranatural. Lalu saya coba untuk meminta flashback orang ini. Coba selama 4 bulan itu, kamu lihat ada peristiwa apa? Kok sampai kamu mengalami kemerosotan yang begitu dahsyat? Sampai dia bilang untuk makan sehari-hari saja susahnya luar biasa. Saya katakan, coba kamu lihat, pernah enggak kamu mengalami emosi yang berkelebihan? Dia mulai diam dan mengingat, dia katakan, iya, saya alami. Dan waktunya adalah 4 bulan yang lalu. Saya tanya lagi, pernah enggak kamu mengalami kekecewaan? Dia bilang, iya, sejak saat itu energi yang ada di dalam diri saya itu banyak kecewa, sakit hati, dan energi negatif yang lain. Saya katakan, kamu mesti berhenti sekarang. Kamu mesti ulang kembali. Saya merujukkan 3 materi saya di YouTube. Saya bilang, coba kamu lihat materi saya, yaitu meditasi, kemudian mematahkan kemustahilan, dan money magnet. Kamu dengarkan itu, ditambah dengan kesaksian-kesaksian yang saya tunjukkan ke mereka. Lalu saya bilang, kamu dengerin, dan nanti yang tidak tahu silahkan tanya sama saya. Ini 1 orang loh saudara, ya. Dan saya bilang, kamu tonton dulu itu semua. Dan dia menonton dan dia bilang, oh ternyata saya banyak keliru selama ini. Jadi permasalahan emosi ini ternyata bisa merusak semua unsur-unsur berkat yang ada di dalam rumah orang itu. Nah, ditinjau dari penyelidikan Profesor Masaru Emoto ini, maka cocok seperti yang ditulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Ketika air yang ditulisi kamu bodoh dan didiamkan semalam, maka ketika ditaruh di mikroskop hasilnya bukan heksagonal, tapi berantakan, saudara. Jadi kalau begitu, ucapan-ucapan kita yang mencemari air, seolah-olah air itu sendiri memiliki nyawa untuk bisa merasakan energi emosi yang ada di dalam diri manusia. Kemudian saudara-saudara, Masaru Emoto itu dia
bikin penyelidikan yang lain. Kali ini air itu diberi kata-kata cinta dan syukur. Dan hasilnya ketika di mikroskop seperti ini, membentuk heksagonal, saudara. Ini sangat luar biasa sekali, bukan? Ini di suhu minus 20. Ya, ketika di mikroskop hasilnya kayak begini nih. Kemudian air yang ditulis dengan kata arigato, yang artinya terima kasih, itu bentuknya juga indah seperti ini. Sekarang saudara bedakan dengan yang ini. Akan sangat berbeda sekali, saudara-saudara. Jadi, melalui penyelidikan profesor ini, dan ayat rujukan dari Rabbi Shaul di kitab Efesus pasal 4 ayat 26, maka saudara harus berhati-hati untuk menjaga emosi. Sampai di sini saudara paham atau tidak? Kadangkala orang kalau sudah emosi berlanjut terus seperti itu. Dan itu akan merusak semuanya, saudara. Dan ketika saya merenung, ternyata itu bisa merusak bukan cuma di air minum, tetapi juga sampai ke bak mandi. Pokoknya apapun yang berunsur air, itu akan rusak, saudara-saudara. Sekarang kita lihat, ditulis dengan kata terima kasih dalam bahasa Malaysia. Bentuknya kayak begini. Tetapi ketika ditulis kata benci, bentuknya seperti ini, saudara. Tidak beraturan. Jadi seolah-olah air itu sendiri memiliki nyawa untuk bisa menerangkan bahwa aku tidak suka dengan ucapan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, jangan salahkan Tuhan ketika rezeki saudara itu tiba-tiba menjauh. Jangan salahkan Tuhan ketika perjalanan hidup saudara itu banyak sekali rintangan-rintangan yang mengerikan terjadi. Jadi melalui penyelidikan ini, mata kita semakin dibukakan bahwa kita mesti hati-hati dalam kita berbicara. Kemudian yang berikutnya, kata tidak berguna. Nah, kata tulisan tidak berguna, kristal ini terlihat ada lubang di hatinya. Mungkin karena rasa kecewa. Nah, terkadang kita sering mengucapkan kata-kata ini, saudara. Kristal ini mengingatkan kita akan akibat dari ucapan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika orang berkata thank you, maka bentuknya sangat berbeda. Sangat jauh sekali perbedaannya ya saudara antara ini dengan ini. Kata terima kasih dalam bahasa Inggris dan kata tidak berguna. Sekali lagi melalui penyelidikan ini kita diberitahu untuk kita lebih berhati-hati. Mujizat Tuhan itu datang dari ucapan. Tanpa ucapan tidak mungkin ada mujizat Tuhan. Tuhan pun ketika dia menciptakan, dia ngomong dulu, saudara. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah burung-burung di udara, jadi. Tapi kalau manusia kan tidak, saudara. Manusia seringkali dia minta mujizatnya dulu, kan gitu. Ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saat saya tanya, kenapa kok kamu lama enggak ibadah? Dia bilang, enggak ibadah sama saja, Pak. Saya ibadah ya enggak dapat makan. Ya. Saya tidak ibadah juga sama saja enggak dapat makan. Jadi ibadah bagi saya itu sia-sia, katanya. Toh saya tetap hidup dalam kekurangan. Nah, melalui ucapan ini, saudara,
saya memberitahu, saya katakan, coba sekarang kamu pikir, kamu nggak ibadah nggak makan, ibadah juga nggak makan, kesalahannya ada di mana? Tuhan itu tidak pernah salah, tapi karena ucapanmu yang seperti itu, maka apa yang kamu katakan itulah yang terjadi. Maka saya tidak suka dengan orang yang nampaknya merendahkan diri. Ya, ngapain ini kerja? Ya, ini untuk sekedar sesuap nasi. Kenapa mesti sesuap nasi, saudara? Nanti kalau dikasih sesuap nasi beneran, nggak mau. Kenapa harus seperti itu, gitu loh? Kenapa kita tidak berkata, aku bekerja karena aku ingin hidup kaya dan diberkati oleh Tuhan? Kenapa tidak bilang begitu? Seolah-olah merendahkan diri. Ya, yang penting kan saya bisa mencari nafkah untuk makan sesuap nasi. Sesuap nasi itu paling 1 sendok ya. Nanti kalau kasih 1 sendok beneran, marah saudara-saudara. Jadi di sini kita mesti hati-hati dalam cara kita mengucapkan sesuatu. Kemudian kata malaikat di dalam bahasa Jepang ternyata seperti ini. Sedangkan kata setan itu seperti ini, saudara, bentuknya. Ada berbeda ya. Kalau malaikat seperti ini, dia bentuk heksagonalnya kecil-kecil, saudara. Kecil-kecil. Tapi kalau setan nggak ada bentuk heksagonal sama sekali. Yang ada berantakan seperti ini. Jadi seolah-olah air ini itu bisa memiliki interaksi dengan ucapan maupun hanya tulisan. Kemudian ketika ditulis penderitaan, bentuk kristalnya ada tapi tidak sempurna. Nampaknya air tersebut berusaha keras untuk membentuk kristal, tapi gagal karena kelelahan. Nah biasanya kalau orang Jakarta atau orang yang sudah terbiasa bilang, sialan lo, sialan gue, nampaknya biasa, tapi itu bisa merusak alam supranatural kita, ya. Nah, berbeda dengan kebahagiaan. Kristal ini mengingatkan kita akan potongan intan yang sangat indah. Ini bentuk, kalau air tadi dikasih tulisan kebahagiaan, itu baru bentuk tulisan. Jadi rupa-rupanya baik tulisan maupun kata-kata itu bisa mengubah sesuatu. Kemudian kata bagus sekali. Air ini kelihatan senang dipuji dengan bentuknya yang merekah bebas. Kristal ini nampaknya ingin mengungkapkan perasaan senang dari seseorang. Sementara ketika kamsahamnida, ya, itu terima kasih dalam bahasa Korea, itu bentuknya kayak begini ya, kayak ada apa ini? Mutiara, saudara, kayak ada mutiaranya. Ya. Nah ini cuma contoh-contoh dulu, saudara ya, bahwa dunia alam supranatural itu juga ternyata bisa diselidiki secara ilmiah. Kemudian kita lihat kata cinta dan terima kasih. Sementara ketika dikatakan khawatir, maka hasilnya seperti ini, burung gak karu-karuan, saudara. Dan penyelidikan ini dilakukan bukan 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali, hasilnya sama. Ketika ucapan-ucapan negatif yang diucapkan, hasilnya berantakan. Itu baru bicara air loh, saudara. Kemudian ini, SARS, ditulis kata SARS. SARS ini kan termasuk
nama penyakit ya yang dulu sempat rame itu ya. Pernah tahu nggak? Dulu kan pernah ada rame ya penyakit SARS itu. Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini di dalam bahasa Jepang tentu mereka menulisnya ya. Dan ternyata kristal kelihatan takut dan mungkin merasa diteror, saudara. Jadi kayak kristalnya itu kayak nggak sempurna gitu ya, kayak merasa ada ketakutan gitu. Kemudian kata SARS tadi diganti dengan kata cinta dan terima kasih. Ternyata berubah bentuk kristalnya. Sekali lagi ini adalah merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan berkali-kali. Nah sekarang bukan menyangkut masalah air, tetapi kali ini adalah nasi. Nasi ditaruh di gelas. Nah mungkin saudara bisa nyoba nanti di rumah ya. Buktikan bener enggak ini. Saudara taruh nasi di rumah dengan dua tempat yang berbeda. Kemudian nasi yang satu diberi kata-kata kamu bodoh. Sementara yang kanan diberi kata-kata terima kasih. Lebih spesifik lagi, kalau nanti kutukin itu nasinya, saudara, maka akan berakibat seperti ini. Ya, yang mendapatkan kata kutukan itu cepat membusuk. Ini terbukti ketika Yesua sedang berjalan melihat pohon ara, bukan? Ketika dia lihat pohon ara, wah ini kok gak ada buahnya nih. Lalu pohon ara itu dikutuk oleh Yesua. Lalu waktu besok pagi, murid-murid sama Yesua jalan bareng, apa yang terjadi saudara? Pohon aranya mati. Saya mendengar satu cerita, saudara-saudara, orang-orang di Pulau Solomon. Orang di Pulau Solomon itu dia kalau menebang pohon itu menggunakan cara kutukan. Jadi pohon itu dikutukin, maka pohon itu akan mati, saudara. Bagi saudara yang suka tanaman, kalau tanamannya sudah layu, nggak bisa hidup, perlu dibuat ucapan-ucapan, ayo kamu hidup, ya, maka pohon itu hidup, saudara-saudara. Dan ini pernah dipraktekkan oleh istri saya. Ya, kalau melihat pohon bunganya itu mau mati, diajak ngomong, saudara. Dan ternyata betul bisa hidup. Jadi melalui penyelidikan ini, maka sangat jelaslah bahwa ucapan yang buruk itu akan membawa petaka dalam kehidupan kita. Kemudian dia bikin lagi, ayo kita lakukan. Nah seperti ini. Tapi beda dengan lakukan, tetapi ini dalam bentuk membentak, ya. Ayo kita lakukan, sama lakukan, sama-sama kata lakukan. Tetapi ternyata membawa hasil yang berbeda. Yang ada kata permohonan, ayo kita lakukan, ini bentuknya manis begini ya. Tapi kalau dibentak lakukan, ternyata bentuk airnya jadi berantakan. Penerangan ini, saudara-saudara, sudah dibukukan. Saya pernah melihat bukunya yang ditulis oleh Profesor Masaru Emoto tadi. Jadi kalau saudara beli buku itu, nanti seperti ini yang saya cerita begini, saudara-saudara. Kemudian kata kamu indah sekali. Nah kali ini diucapkan berkali-kali oleh anak-anak. Ternyata bentuknya juga bagus, saudara. Kalau dikatakan kamu indah sekali, bentuk kristal-kristal kecil begini, ya. Sementara dikatakan kamu bodoh,
juga diucapkan oleh anak-anak. Tidak ada bentuk kristal sama sekali. Kemudian diucapkan lagi, kamu manis, diucapkan oleh anak-anak. Ternyata bentuknya berbeda lagi. Ingat, ini ada di posisi minus 20 derajat, saudara. Ternyata bisa seperti itu. Nah, kemudian lagi, kamu bodoh, dalam bahasa Jepang, seperti itu. Kemudian ditulis lagi, kamu membuatku muak, kubunuh kamu. Maka kristal air itu membentuk seperti gambar pria yang sedang membawa senjata. Begini, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, ketika dikatakan kamu cantik, selalu yang muncul gambar seperti ini. Ya. Tulus, selalu begitu. Nah, sekarang bikin penyelidikan yang lain. Air ditempatkan di antara dua speaker. Ini speaker, ini tape. Air ditaruh di sini dan diberi alunan musik sekarang. Bukan lagi menggunakan vokal manusia yang hidup, tetapi dari musik, saudara. Ini penyelidikannya kayak begitu. Ya. Mau dicoba juga nggak apa-apa, saudara. Ya, mungkin saudara perlu beli mikroskop elektron, bener nggak nih, gitu ya? Dicoba. Nah, ternyata air yang ditaruh di dua speaker dan diberi musik itu memiliki hasil yang berbeda-beda, saudara-saudara. Kalau yang ditaruh itu musik Beethoven Symphony No. 5, itu bentuknya kayak begini. Beethoven Symphony No. 6 bentuknya seperti ini. Ya. Tetapi yang Chopin Etude dalam E mayor itu bentuknya kayak begini. Ini hasil dari air yang diberi musik. Ya, ini air on the G string. Ini begini bentuknya. Nah, ini. Tetapi kalau yang heavy metal kok bentuknya kayak begini, saudara, berantakan. Ya. Lalu apa maksudnya ini, saudara? Ternyata dari penyelidikan ini, musik itu sangat mempengaruhi atmosfer. Coba kalau sekali waktu saudara pergi ke satu restoran yang nuansanya itu dibikin romantis, kemudian diputar musik-musik yang pelan, yang mungkin bernuansa meditasi begitu ya. Saudara masuk di restoran itu rasanya betah banget, saudara. Tapi coba kalau di restoran itu dipasang musik metal, brok gitu, rasanya pengen cepet pulang, nggak betah, saudara. Nah, dari pembelajaran ini juga, ya, saya lalu belajar apa yang saya dapatkan dari pola ini adalah ternyata penyampaian khotbah dengan bentuk yang pelan seperti ini lebih mudah ditangkap ketimbang yang bentak-bentak, gebrak-gebrak. Orang mendengar itu rasanya capek, saudara. Jadi saya melihat dari metode ini, saya bilang, wah, dulu saya kan gitu, gaya Pantekostal lama, saudara. Wah, semangatnya gede, gebrak-gebrak begitu. Ternyata saya melihat bahwa pendengar itu bisa cepat capek. Tetapi kalau pelan, disampaikan pelan-pelan seperti ini, mudah ditangkap. Apalagi kalau saya bertanya, sampai di sini saudara bisa menangkap? Kalau bisa berarti langsung bisa ditangkap dengan mudah. Nah ini, saudara. Jadi musik itu ternyata bisa mempengaruhi. Yang jadi pertanyaan, kalau saudara sedang setir mobil ya, di dalam mobil, musik apa yang saudara putar di sana?
Ayo, musik awal, musik dangdut. Ayo, musik heavy metal atau musik lagu-lagu Ibrani. Ya, itu ternyata sangat berpengaruh banget loh saudara. Ya, saudara turun dari mobil dalam keadaan segar. Ya, cari musik yang sangat nyaman. Kemudian ini penyelidikan tentang musik-musik ya. Ini lagu Arirang dari Korea. Kemudian ini Mozart Simfoni nomor 40 ya. Kemudian Kecap dari Bali Indonesia. Wah, rupa-rupanya dimasukkan juga saudara ya. Nah, ternyata membawa hasil yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana dengan air yang didoakan? Sekali lagi, doa dalam bentuk apapun, pokoknya yang mengandung kata-kata baik, hasilnya akan baik, apapun agamanya. Sekali lagi, air sebelum didoakan bentuknya seperti ini. Dan ketika didoakan, ternyata air itu tidak mementingkan agama. Yang air tangkap adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membawa damai sejahtera, apapun agamanya akan membawa hasil yang baik juga. Sekarang saudara lihat. Nah, ini air setelah didoakan. Nah, kemudian dibiarkan 6 bulan kemudian, kristalnya bisa membentuk seperti ini, semakin sempurna. Artinya apa saudara? Kenapa kalau kita berdoa hari ini, belum tentu kita dapat hari ini. Tetapi beberapa bulan kemudian atau melewati lorong waktu baru akan mendapatkan hasil. Nah, ini yang seringkali saya kasih tahu kepada teman-teman yang WhatsApp kepada saya. Saya katakan, hari ini praktek dan lihat hasilnya. Karena alam supranatural kita menang, maka hasilnya dalam hidup kita pun akan menang. Itu sebabnya Yeshua berkata di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telahnya di sini bukan? Maka hal itu akan, nah ini terjadi sesuatu yang sempurna. Misalnya, saya ambil contoh, saudara. Ketika seseorang mau jual rumah, tetapi nggak laku, atau saya menyebut dengan istilah belum laku. Ada yang tawar lagi, nggak jadi lagi, tawar lagi, nggak jadi lagi. Biasanya secara standar orang akan melakukan apa? Harganya diturunkan. Begitu harganya diturunkan, mereka berpikir ini pasti laku. Apakah pasti laku? Ternyata belum tentu. Jadi, agar kita bisa memperoleh mujizat yang besar, maka ketika rumah kita mau dijual dan ada pembeli yang kurang tertarik, jangan saudara memvonis rumahku itu rumah murahan. Tidak. Tetapi saudara harus berpikir bahwa orang ini bukanlah orang yang dikirim oleh Tuhan untuk membeli rumah saya. Sampai di sini paham atau tidak, saudara? Makanya saya katakan, bisa enggak rumah itu tidak perlu diturunkan harganya,
tetapi bisa ada pembeli yang bahkan bisa memberi keuntungan lebih. Bisa atau tidak? Kalau bisa, kenapa harus diturunkan? Kan begitu, saudara. Ada orang yang berkata, ayo kita jalan-jalan ke Amerika. Mesti yang pertama dipikir apa? Duitnya mana? Makanya perlu dipertanyakan, bisa nggak orang yang nggak punya banyak duit, tapi bisa sampai ke Amerika? Bisa atau tidak? Kalau bisa, kenapa tidak berkata, itulah aku? Makanya saya katakan bahwa dunia alam supranatural itu tunduk pada ucapan kita. Amin. Dalam setiap konseling saya selalu mengatakan kepada orang, kamu tahu nggak saya berkali-kali ngomong kata kunci itu apa? Mereka lupa semua, saudara. Saya bilang kata kuncinya adalah alam supranatural itu tunduk pada ucapan kita. Paham sampai di sini, saudara? Alam supranatural itu adalah sesuatu yang nyata, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Itu saja. Dia bahkan lebih nyata dari dunia yang nyata. Cuman bedanya dia tidak bisa dilihat. Jadi kalau begitu, kita berbicara harus berhati-hati. Sampai sini paham, saudara? Dan alam supranatural, saya selalu mengatakan, itu alam yang sangat cerdas. Sekali lagi, alam supranatural itu alam yang sangat cerdas. Dia bisa secara otomatis bergerak sesuai dengan ucapan kita. Kalau saudara sering berkata, mungkin ngasih tahu ke anak, dasar goblok kamu, anak setan. Coba saja lihat, apakah anak itu jadinya pandai? Tidak. Anak itu akan bodoh, saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita berkata, wah kamu pinter deh, seharusnya nggak begitu ya, harusnya itu begini. Ingat, kamu anak pinter. Ucapan kita itu akan ditangkap oleh dunia supranatural dari anak itu, dan anak itu pun menjadi anak yang pandai. Amin, saudara-saudara. Makanya kemarin saya bikin video di YouTube, saudara. Saya katakan, ketika atau kalau saudara yang melihat saya, mengenal saya secara pribadi, mungkin saudara akan berkata, ini Lukas ini kok orang nggak sekolahan bisa keliling dunia ke sana kemari. Kalau orang itu berpikir negatif, begitu nonton video saya, pasti akan berkata, ah ini orang cuma pamer saja. Saya ngomong begitu di video itu, saudara. Tapi sebaliknya, ketika saudara itu melihat video saya dan berkata, wow, enak juga ya, bisa jalan-jalan keliling Eropa. Maka saudara akan alami itu. Kenapa? Karena itu saya praktek, saudara. Saya bisa keliling dunia kemana-mana karena saya mula pertama nonton video traveling. Saya lihat di YouTube kan banyak kan, ada video traveling. Dan waktu saya tonton itu, saya langsung merenung, aduh Tuhan, saya kok pingin seperti orang ini ya, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Saya tidak mengkritik, wah itu lah main pamer. Tidak, saudara. Karena kalau saya berkata ini pamer, sementara saya pingin, maka terjadi kontradiksi di dunia alam supranatural. Terjadi benturan yang tidak akan membawa hasil apa-apa.
Contoh, siapa di sini yang pengin kaya? Angkat tangan. Oh, angkat tangan semua pengin kaya. Tapi saudara benci orang kaya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Alam supranatural saudara benturan, saudara. Ingat itu. Saya pernah ketemu, ini pendeta loh. Pendeta kok omongannya ngawur, saudara. Pak Lukas itu ternyata penganut teologi kemakmuran ya. Saya bilang, maksud Bapak? Ya kan teologi kemakmuran itu sesat, Pak. Oh gitu Pak ya. Berarti salah saya Pak ya. Wah gitu kita belajar teologi kemiskinan saja yuk. Langsung kaget orangnya saudara. Maksud Pak Lukas bagaimana? Lah Bapak kan bilang kalau teologi kemakmuran itu katanya sesat. Ya udah kita bicara teologi kemiskinan saja. Bingung sendiri dia saudara. Saya katakan maaf Pak Pendeta. Saya tidak mau hidup miskin di dunia ini. Karena saya mengenal Bapak Yahweh. Dan saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati hidup saya. Langsung dia diem. Oh gitu Pak ya. Nah, sekarang Bapak ingin hidup kaya atau tidak? Dia bingung, saudara. Ngomong kaya kok barusan ngomong anti teologi kemakmuran, ya toh? Kalau nggak ngomong kok ya butuh duit. Ngeluh apa enggak jajal, saudara? Makanya ini jangan sampai terjadi kontradiksi dalam kita berbicara. Saudara butuh sesuatu tapi kontradiksi, mana bisa? Saudara punya toko-tokonya ingin diberkati, tapi lihat toko orang rame, cemburu. Mana bisa? Lihat itu contoh-contoh yang kayak begini, saudara. Terjadi kontradiksi di dalam hidup kita. Kita lihat yang berikutnya. Sekarang kata terima kasih dalam bahasa Tagalog. Terima kasih dalam bahasa Portugis. Ternyata di sini dalam penyelidikan ini sekaligus membuktikan apapun bahasanya, kalau kita disertai dengan hati yang tulus, hasilnya baik, saudara. Ya, hasilnya baik. Ada orang yang berkata begini sama saya, Pak Lukas, Bapak itu panggil Yahweh, Bapak kalau berdoa berbicara pakai bahasa apa? Saya bilang bahasa Indonesia. Enggak bisa Pak, harus bahasa Ibrani. Saya bilang Yahweh itu nama. Nama tidak ada sangkut paut dengan bahasa. Sekalipun nama itu bersumber dari bahasa. Jadi jangan dumeh saya memanggil nama Yahweh, maka saya pun harus berdialog dengan bahasa Ibrani. Salah, bukan itu saudara. Ya tapi kita kan di Indonesia Pak. Di Indonesia kan nama Yahweh berubah. Oh gitu. Lah kalau namamu di Amerika berubah jadi apa? Saya sampai tak gituin saudara. Nama itu tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa. Sekalipun nama itu dari bahasa. Dan apapun yang sudah jadi nama itu tidak bisa berubah. Bunga ya bunga saja. Tidak mungkin orang berkata, what's your name? My name is flower. Nggak mungkin, saudara. My name is bunga. Karena nama bunga, saudara. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini kata damai. Sementara ini kata perang. Selalu berantakan, tidak pernah membawa hasil. Ini dilihat dengan timing yang sama. Mungkin kalau saya ngomong begini, mungkin saudara berkata, lah itu kan belum jadi. No. Perhitungannya ini timingnya sama. Ya. Kemudian ketika air didoakan oleh 500 orang dan bentuknya seperti ini. Tetapi ketika air diberi kata Nasrani, bentuknya kayak begini, saudara. Ya. Yudaisme, bentuknya kayak begini. Nah, lalu kesimpulan. Kita bikin kesimpulan sekarang. Kesimpulan yang pertama adalah ucapan seseorang itu dapat mencemari
lingkungan. Coba kita lihat ayatnya, saudara-saudara. Kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat 11. Dengan lidah kita memberkati Yahweh, Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Artinya apa, saudara? Mbok nek ngomong kok mencela-mencele gitu loh. Kadang memberkati, kadang ngutukin, nggak boleh. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Nggak bisa, saudara. Artinya apa? Sumber air yang sama itu hanya akan menghasilkan satu jenis air. Saya pernah mendengar ada ungkapan orang ngomong begini, kamu tahu nggak, itu orang itu tukang misuh, tapi sakjane hatinya baik. Pernah ya dengar kata-kata begitu ya? Tukang misuh, tapi hatinya baik. Mungkin nggak kira-kira, saudara? Saya kok katakan nggak mungkin tuh. Kalau orang yang hatinya baik mau misui orang itu mikir, saudara. Ini loh. Makanya coba, ya, ucapan seseorang dapat mencemari lingkungan. Before you speak, think. Artinya apa? Sebelum kamu ngomong, mikir dulu, saudara. Nah, di sini kata think ini bisa jadi singkatan ya. T-H-I-N-K. T. It is true. Apakah itu benar? Ya enggak? Benar enggak ini kita ngomong gitu loh. Kalau enggak benar, ojo ngomong gitu loh. It is helpful. Apakah hal itu bisa memberikan pertolongan? Ketika kita ngomong itu bisa enggak membuat sebuah pertolongan ke orang lain? Kalau enggak ya jangan. It is inspiring. Apakah itu bisa memberikan inspirasi bagi orang? Kalau enggak membawa inspirasi, lebih baik enggak usah ngomong deh. Kira-kira begitu ya. And it is necessary. Apakah itu penting? Apakah itu perlu? Kalau perlu dan penting, ya silahkan bicara. Kalau enggak perlu, enggak penting, ngapain kita mesti bicara? Nanti yang ada cuma ujaran kebencian, saudara-saudara. Saya suka melihat tuh di FB itu, banyak sekali orang yang, walah kalau ngomong medeni, saudara. It is kind, apakah itu bisa membawa kebaikan? Ya, kalau enggak membawa kebaikan, ngapain kita mesti ngomong? Ingat sekarang sudah ada undang-undang ITE. Ngomong di Facebook semau-maunya sendiri ditangkap. Seperti kemarin saya dengar ada orang yang, waduh omongannya itu sangat luar biasa menghina Bapak Presiden kita Jokowi, saudara. Akibatnya apa? Ditangkap, begitu ditangkap jerit-jerit nangis panggil ibunya, saudara. Ora sumbut nek saya bilang ya, oleh ngomong kuasare nggak karu-karuan, begitu ditangkap dia teriak-teriak, mae, bu'e. Kayak bocah cilik, saudara. Lah mbok ndak usah begitu gitu loh. Bicaralah yang sopan, bicaralah yang baik, supaya orang yang mendengar dan membaca tulisan kita menjadi berkat. Gitu loh. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, berdoalah sebelum minum air dan berkati air minum kita. Ya, coba kita baca di dalam kitab Keluaran atau Shemot pasal yang ke-23 dan kita akan membaca di ayat 25. Dan kamu harus beribadah kepada Elohim, kepada Yahweh Elohimmu. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu.
Coba saudara renungkan baik-baik ayat ini, saudara. Bapak Yahweh meminta supaya kita beribadah. Nah, dengan kita beribadah dikatakan Bapak Yahweh pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi sumber air kita itu diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Kalau airnya sehat, ya penyakit pasti akan pergi. Tidak ada salahnya kalau saudara dikasih minum, pegang gelasnya dan berkata, dalam nama Yeshua HaMashiach, diminum saudara. Siapa tahu saudara dikasih racun, ya toh? Jadi tidak ada salahnya ketika kita mau minum dalam hati saja, dalam nama Yeshua HaMashiach, minum. Jangan begitu lihat minum langsung tenggak gitu. Jangan saudara, tapi melalui pelajaran ini kita akan bisa lebih hati-hati. Sekarang yang ketiga, air dapat mentransferkan energi kasih kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak dengan ucapan yang baik dan membangun pada sumber air minuman yang diminum mereka. Bisa saja ketika saudara godok air, saudara mengatakan kata-kata berkat untuk keluarga. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ucapkan itu. Sambil godok mungkin bisa ditumpangin tangan dalam nama Yeshua HaMashiach, diberkatilah keluargaku. Macam-macam begitu ya. Maka air itu akan menjadi baik untuk diri kita, saudara. Sekali lagi air ini itu bisa mentransferkan sesuatu untuk kehidupan kita. Ya, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk saudara. Saudara boleh mengembangkannya sendiri dan hidup saudara semakin diberkati oleh Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.